Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan kitab tafsir Al-Mizan fi At-Tafsir Al-Quran karya Muhammad Husain At-Tabatabai. At-Tabatabai memiliki nama lengkap yaitu Sayyid Muhammad Husain bin Sayyid Muhammad bin Mirza Ali Ashhor At-Tabatabai. Beliau adalah seorang menteri Syiah yang terkenal dan dijuluki alamah yang artinya sangat lihai. At-Tabatabai sendiri dilahirkan di kota Tibris, Iran pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 1321 Hijriah atau 1892 Masehi. Beliau berasal dari keluarga besar ulama Syiah yang sangat terkenal di wilayah Tibris dan selama 14 generasi telah menghasilkan ulama-ulama yang terkemuka di wilayah Tibris. At-Tabatabai masih mempunyai silsilah nasab yang bersambung langsung dengan Rasulullah. Ayahnya wafat pada tahun 1330 Hijriah atau 1912 Masehi, sedangkan ibunya wafat ketika ia berusia 5 tahun dan ayahnya wafat ketika ia berumur 9 tahun. Maka sejak itu yang mengasuhnya adalah seorang pembantu laki-laki dan perempuan. At-Tabatabai mengawali pendidikannya sejak usia dini di wilayah Tibris di atas naungan keluarganya dan juga pemuka kaum di daerahnya. Kemudian pada tahun 1343 Hijriah, beliau hijrah ke Najaf di salah satu universitas Syiah di Iran selama kurang lebih 10 tahun. Di kota ini, beliau mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang wajib bagi para pencari ilmu. Beliau menguasai berbagai macam bidang ilmu pengetahuan seperti fikih, tasawuf, irfani, filsafat, dan lain sebagainya. At-Tabatabai mengalami sakit yang cukup lama dan akhirnya wafat pada usia 81 tahun di waktu subuh hari Ahad tanggal 18 Muharram pada tahun 1402 Hijriah atau 15 November 1981 Masehi dan dimakamkan di daerah Qum. Telah diketahui bahwa At-Tabatabai merupakan ulama atau intelektual Syiah kontemporer yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Penguasaannya terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan tersebut terlihat dari berbagai karya-karya yang ditulisnya, di antara lain sebagaimana tercantum dalam mukadimah kitab tafsir Al-Mizan fi At-Tafsir Al-Quran adalah Usulul Falsafah, Bidayah Al-Hikmah fil Al-Falsafah, Risalah fi Al-Asma' wa Al-Sifat, Risalah fil I'tibar. Guru-guru dan murid-murid At-Tabatabai. Beliau banyak berguru kepada beberapa pemuka agama di kota Najaf. Beberapa di antaranya yaitu Syekh Muhammad Husain Al-Naimi, Syekh Muhammad Husain Al-Kambani, Sayyid Husain Al-Badakubi, Sayyid Abi Al-Qasim Al-Hunisari, Syekh Mirza Ali Qadi, dan lain sebagainya. Adapun beberapa muridnya yang terkenal yaitu Murtadha Mutahari, Sayyid Musa As-Swadri, Asy-Syahid Miftah, Syekh Misbah Yazidi, dan lain sebagainya. Latar belakang penyusunan kitab tafsir Al-Mizan fi At-Tafsir Al-Quran. Penyusunan kitab tafsir tersebut bermula ketika Syekh At-Tabatabai mengajar di Universitas Qum atau Iran. Saat itu para mahasiswanya meminta sang guru untuk mengumpulkan beberapa bahan materi perkuliahan dan disusun ke dalam bentuk tafsir yang padat dan lengkap. Beliau akhirnya mengabulkan permintaan dari para mahasiswanya dan kemudian terbitlah kitab tafsir Al-Mizan yang terdiri dari 20 jilid. Kitab ini beliau beri nama Al-Mizan karena Syekh At-Tabatabai menginginkan karya tafsirnya sebagai pertimbangan untuk memberi pendapat yang berimbang dan kuat bagi umat muslim ketika mereka menghadapi berbagai masalah ataupun persoalan dengan mengedepankan model penafsiran Al-Quran bil Al-Quran. Pada tahun 1370 Hijriah atau 1959 Masehi, terbitlah juz awal dari tafsir Al-Mizan dan kemudian disusul juz-juz lainnya sampai lengkap sempurna 20 jilid.
juz terakhir selesai pada tanggal 23 Ramadan tahun 1392 Hijriah. Jika dilihat dari awal penerbitan, maka tafsir ini ditulis selama sekitar 18 tahun. Kitab tafsir ini juga sengaja disebut dengan Al-Mizan karena di dalamnya Syekh At-Tabatabai menyajikan banyak pendapat, baik dari mufasir maupun pakar keilmuan lainnya, seperti ahli hadis, sejarah, dan lain-lain. Yang kemudian dikritisi dan dianalisi dengan cukup mendalam. Syekh At-Tabatabai juga mendasarkan penafsirannya terhadap berbagai kitab lain yang dipandang cukup relevan dan bisa mendukung penafsirannya, baik dalam bidang tafsir, hadis, sirah, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Meski demikian, beliau tetap memberikan kritikan dan komentar. Disinilah letak keunggulan beliau di antara para mufasir-mufasir lainnya. Kelebihan dan kekurangan kitab tafsir Al-Mizan fi at-Tafsir Al-Quran. Kelebihannya yaitu 1. Beliau begitu teliti dalam menukil riwayat, baik itu yang dinukil dari Rasulullah, sahabat, maupun di kalangan tabi'in itu sendiri. 2. Beliau hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat saja dalam kitab-kitab yang lain. 3. Dalam menafsirkan Al-Quran, Syekh At-Tabatabai memiliki disiplin ilmu yang begitu banyak, mulai dari yang berhubungan dengan agama sampai dengan ilmu-ilmu umum. Maka dalam penafsirannya banyak ilmu-ilmu yang dapat menunjang dalam penafsiran ayat tersebut terhadap Al-Quran itu sendiri. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna, akan tetapi cukup menyebutkan sumber pertamanya. Sedang hadis yang terkait dengan fadilah-fadilah surah tidak disebutkan. 2. Fanatik terhadap akidah Syiah. Dan yang ketiga, lebih banyak merujuk kepada pendapat dan kitab-kitab para ulama Syiah. Saya Muhammad Iqbal Wenega Putra hari ini akan memaparkan sedikit tentang metode, corak, dan sistematika penulisan tafsir Al-Mizan karya Tabatabai. Dilihat dari segi metode ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang penulis dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tabatabai dalam kitab tafsirnya Al-Mizan, dia menggunakan metode tahlili, yaitu metode yang menjabarkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir secara terperinci. Dilihat dari segi corak ini adalah cara berpandangan yang dijadikan landasan bagi seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Tabatabai lebih condong kepada corak penafsiran falsafi. Kemudian dari segi pendekatan ini ada dua, yaitu pendekatan bil ma'sur dan pendekatan bil ra'i. Pendekatan bil ma'sur ini adalah pendekatan yang menggunakan riwayat-riwayat hadis, baik itu hadis dari Rasulullah ataupun atsar sahabat. Kemudian ada namanya pendekatan bil ra'i, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada ijtihad ulama. Tabatabai lebih condong kepada pendekatan bil ra'i. Kan tetapi dalam tafsirnya dia tetap menukilkan riwayat-riwayat. Dia menukilkan banyak riwayat-riwayat, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan ra'i dia dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian kita beranjak kepada sumber penafsiran dari kitab tafsir Al-Mizan karya Tabatabai. Kitab tafsir Al-Mizan karya Tabatabai memiliki sumber primer yaitu Al-Quran itu sendiri, dan kitab sekundernya berupa kitab ulama-ulama maupun kitab-kitab tafsir hadis yang sahih, baik itu dari kalangan Sunni ataupun dari kalangan Syiah itu sendiri. Selanjutnya kita berangkat kepada sistematika penulisan kitab tafsir Al-Mizan karya Tabatabai. Dalam menuliskan kitab tafsir Al-Mizan karya Imam Tabatabai menggunakan 3 mekanisme atau 3 proses. Yang pertama yaitu Tabatabai memulai tafsirnya dengan muqaddimah, sama seperti kitab-kitab tafsir pada umumnya. Kemudian kitab Al-Mizan ini karya Imam Tabatabai, dia
melakukan pengelompokan ayat-ayat yang dimulai dengan menjelaskan menurut aspeknya secara berurutan, secara tahlili itu tadi. Kemudian yang terakhir, Imam Tabatabai dia melakukan pengelompokan berdasarkan sub-sub tema pembahasan. Nanti di akhirnya setelah dia melakukan pengelompokan itu, akhirnya dia memberikan kesimpulan terhadap macam-macam pembahasan yang ada di dalam kitab tafsir Al-Mizan karya Tabatabai. Secara lebih rinci, secara spesifik dapat dilihat di gambar di samping, di mana kitab tafsir Tabatabai, yaitu kitab tafsir Al-Mizan ini terdiri dari 20 jilid, dan setiap jilidnya pasti memunculkan tema-tema sentral sendiri yang berbeda dengan jilid-jilid yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Saudara Iqbal Wian, untuk lanjut ke pembahasan langkah-langkah penafsiran kitab tafsir Al-Mizan. Langkah-langkah yang dipakai oleh Tabatabai dalam menafsirkan kitabnya itu, kelompok kami mengambil contoh pada surat Al-Fatihah, yang dimana bagian pertamanya itu kami menemukan Tabatabai itu menunjukkan nama surat yang mau ditafsirkan beserta jumlah ayatnya. Kemudian setelah nama dan jumlah ayat, Tabatabai melanjutkan ke pengelompokan ayat berdasarkan tema. Kalau di Al-Fatihah itu Al-Fatihah kan 7 ayat, dikelompokkan Tabatabai menjadi 5 dulu. Jadi ayat 1 sampai 5 dulu yang ditafsirkan. Karena apa? Karena satu tema. Dan begitu pula selanjutnya pada semua surat yang ada di Al-Quran. Terus kemudian melanjutkan ke penjelasan umum maksud dari suatu ayat. Kalau dalam kitabnya itu ada tulisannya bayan, yaitu bayan itu menunjukkan penjelasan umum maksud dari suatu ayat. Terus kemudian lanjut ke penjelasan terkait hadis yang sesuai. Nah, dalam kitab tafsir ini Imam Tabatabai tidak lupa untuk menukilkan sebuah hadis. Maka dari itu kitab ini dinamakan kitab Bil Ma'thur, atau metodenya Bil Ma'thur. Terus kemudian juga tidak lupa dengan ayat Al-Quran yang sesuai. Nah, kalau sesuai dengan perkataan beliau sendiri, tafsirul Quran bil Quran, ya, menjadi karakteristik dari kitab ini. Setelah menunjukkan ayat yang sesuai dengan surat itu, beliau melanjutkan ke penjelasan terkait ayat dari kelompok Syiah Imamiyah, kemudian mengomentarinya. Ya, sesuai dengan aliran beliau ini seorang Syiah Imamiyah. Namun beliau ini tidak serta-merta mengikuti pendapat dari imam-imam Syiah itu. Beliau cenderung ke arah tengah, ya, moderat antara Syiah dan antara Sunni. Beliau juga kadang mengambil referensi atau menukil dari golongan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Terus setelah menukilkan ayat dari kelompok Syiah atau pendapat dari kelompok Syiah, beliau melanjutkan ke penjelasan terkait hadis, kemudian mengomentarinya. Ya, hadisnya itu dari hadis golongan Syiah itu, ya. Terus kemudian lanjut ke pembahasan terkait pendekatan filsafat. Nah, maka dari itu corak dari tafsir ini bisa dikatakan falsafi. Namun saya atau kami pemateri mendapati di dalam kitab itu tidak hanya falsafi saja, tapi ada ijtimainya, sosiologis, dan ada juga ilmiah, corak ilmi, menggunakan pendekatan-pendekatan dengan ilmu pengetahuan yang lain.
Nah, kadangkala juga beliau menambahkan pembahasan kosakata yang dikira perlu untuk dijelaskan, dan juga menjelaskan kata yang memiliki ragam qiraat yang berbeda. Juga asbabun nuzul jika ada yang disandarkan pada hadis. Nah, ini penjelasan dari langkah-langkah tadi, cuman ada tambahan dari mengungkapkan makna batin dan zahir dari ayat yang dikaji. Ya, sebagai ciri khas dari penafsiran kelompok Syiah ya, yang mana selalu menampilkan makna-makna batini dan zahiri dari ayat yang dikaji. Contohnya nanti ada di belakang di Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Dan juga yang terakhir membuat kesimpulan. Itu setiap kitab tafsir mungkin ada kesimpulan dari sang mufassirnya sendiri. Makanya kadangkala setiap tafsir itu ada yang menggunakan pendekatan bil ma'thur, namun juga ada bil ro'inya di situ. Makanya kami pemateri lebih condong ke arah kitab ini, lebih condong ke arah bil iktironi, karena campuran antara bil ma'thur, ayat-ayat dan hadis, kemudian bil ro'i, pendapatnya para ulama dan pendapat beliau sendiri. Kemudian lanjut ke karakteristik penafsiran. Ya, kami sebagai pemateri menemukan ada beberapa karakteristik, hanya 3 saja. Yang pertama itu menafsirkan ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis. Ya, karakteristiknya itu tafsirul Quran bil Quran wa bil hadis. Terus kemudian yang kedua, menampilkan pendapat dari kalangan Syiah dan Sunni. Ya, ini antara aliran yang beliau anut dan antara aliran yang tidak beliau anut. Namun ya kembali lagi, beliau ini seorang Syiah yang moderat. Jadi beliau itu mengambil jalan tengah antara paham Syiah dan Sunni. Namun juga menunjukkan objektivitasnya sendiri ketimbang menunjukkan subut atau ketetapannya pada alirannya. Terus kemudian yang ketiga, membagi surat menjadi beberapa ayat yang dikelompokkan berdasarkan tema. Seperti tadi pada surat Al-Fatihah, beliau menafsirkan yang kelompok yang pertama itu 1 sampai 5 saja, karena beliau anggap satu tema. Nah, ini contoh dari yang tadi. Kalau di paragraf terakhir, aqulu waruya min toriki ahlus sunnah wal jamaah. Nah, beliau menukil dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi di atasnya beliau juga menukil wafit tahdzib an Shadiq alaihi salam, dari Imam Ja'far as-Shadiq. Nah, itu kan dari kealiran imam Syiah ya. Nah, beliau menukil dari pendapatnya Imam Syiah, kemudian beliau komentari, dan beliau juga menukil dari golongan Ahlussunnah, kemudian beliau komentari. Kemudian masuk ke contoh penafsiran. Di sini kami mengambil contoh dari Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunanna amaluka layah batonna asyrakta la in qablik ila akhirih. Artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah ila akhirih. Fokusnya pada asyrakta, kata mempersekutukan. Nah, kata asyirku dalam surat Az-Zumar ini, kalau menurut Imam Tabatabai itu tidak berkaitan dengan imamah. Namun kalau kita melihat di kitab Al-Kulaini, yang mana salah satu rujukan dari At-Tabatabai, itu beliau kata asyrakta ini mengartikan kalau mempersekutukan itu bukan mempersekutukan Allah, tapi mempersekutukan Ali dengan kepemimpinan orang lain. Ya, perbedaannya di situ. Terus juga kalau kita lihat di tafsir Al-Qumi, itu At-Tabatabai lebih hampir mirip lah dengan tafsir Al-Qumi, yang mana pada tafsir Al-Qumi itu diartikan seperti ini.
pernyataan yang ditujukan kepada orang-orang musyrik itu juga ditujukan pada Nabi, tapi dengan tujuan untuk menjaga Nabi dari dosa dan kemaksiatan. Jadi asyrokta itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bisa juga dilakukan oleh Nabi, tapi tujuannya itu hanya untuk menjaga Nabi atau menjauhkan Nabi dari dosa dan kemaksiatan. Kita juga mengambil dari Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhirih. Yang artinya katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami ila akhirih. Nah, kalau menurut At-Tabatabai ini kata qulu amanna billah itu dimaknai dengan persaksian keimanan kepada Allah dan juga kepada para nabi. Qulu amanna billah, aku beriman kepada Allah. Terus kata wama unzila ilaina itu diartikan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Tapi kalau kita melihat dari tafsirnya Al-Kulaini lagi, beliau menafsirkan kalau qulu amanna billahi wama unzila ilaina itu beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu beriman kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan para imam setelah mereka. Nah, perbedaannya di situ. Imam Al-Kulaini dan Imam Tabatabai itu sangat berbeda dalam menafsirkan ayat ini, yang mana Imam Al-Kulaini itu sangat syarat dengan aliran Syiahnya itu, Imamiyahnya itu. Tapi kalau Imam Tabatabai ini, walaupun beliau beraliran Imamiyah, namun beliau itu tidak serta-merta tidak langsung mendoktrin ayat ini sebagai legitimasi Syiah, tidak. Maka dari itu beliau menukil dari Ahlussunnah dan Syiah dulu. Beliau mengambil mana yang menurut beliau, ijtihad beliau yang benar gitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.